Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat iman, Islam dan ihsannya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling besar yaitu nikmat Al-Quran. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut, dan tabiin, tabiut, dan kepada kita semuanya. Selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan yang terakhir nanti mendapatkan syafaatul ujub. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sebelum mulai, mari kita penghormatan kepada guru kita. Mudah-mudahan guru kita, Ustadz semua asatidzah Khadimul Quran, Ustadz ya, founder sekaligus pengajar, sekaligus juga pemateri di webinar ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan guru kita semuanya senantiasa Allah lindungi, senantiasa Allah ridhoi, senantiasa Allah muliakan, dan diberikan kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Amin. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada semua peserta webinar Quran, webinar rutin Khadimul Quran. Mohon maaf karena tadi ada ya teknis ya, kita undur webinarnya ke siang ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah mudahkan dalam menuntut ilmu dan dihasilkan serta dimaksudkan apa yang menjadi tujuan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum dimulai ya, kita buka dulu webinar ini dengan bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelumnya kalau ada yang sudah bergabung, belum bergabung ya. Karena memang beda waktu juga ya teman-teman. Di sana di Ustadz Asad itu waktu Turki. Sebentar saya lihat gitu dulu. Oke, sambil menunggu Ustadz Asad bergabung, boleh teman-teman share juga ya link Zoom-nya ini ke SW-nya. Biar banyakkan yang ikutan teman-teman. Jadi ilmu itu gimana caranya nggak sampai di kita aja gitu. Biar terus ngalir ke saudara kita, ke teman-teman kita, generasi berikutnya. Jadi pahala jariah. Oke, tadi mohon maaf ya, di chat itu belum dibaca semua. Oke, saya izin memperkenalkan Lembaga Tahfidz Khadimul Quran dulu ya. Barangkali teman-teman yang bergabung di sini belum ada yang belum follow IG Khadimul Quran. Kalau belum silakan follow dulu. Yang saya kasih ininya IG-nya sebentar. Bentar ya, HP saya emang agak lemot dikit. Sebentar teman-teman. Share layar. Udah ada ya share layarnya? Nah, udah
Kelihatan layarnya? Sudah. Iya. Oke, kalau misalkan lagi ditanya boleh jawab. Ya, biar saya ngerasa nggak sendirian. Ini sebentar, ini kenapa aku HP? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, sebentar. Ini gimana ya Allah? Lupa. Aduh, ada ini teman-teman. Alhamdulillah. Nah, udah kelihatan ya? Ini IG Khadimul Quran. Teman-teman yang belum follow, silakan follow dulu. Jadi, sebenarnya IG Khadimul Quran itu udah dibuat pada awal didirikannya lembaga ini tahun 2021 akhir, Desember 2021. Tapi pas tahun kemarin karena ada yang hack ya, jadi kita buat baru lagi. Kalau itu udah berapa gitu pengikutnya, udah banyak banget, puluhan ribu. Insya Allah ya. Terus ini IG baru teman-teman, kita buat dari awal lagi. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau lihat, mau daftar program Khadimul Quran, ini nanti klik link yang ada di bio IG Khadimul Quran, nanti langsung diarahkan, ada pilihannya. Ini di bawah ada daftar kelas tahfidz. Nanti itu diarahkan ke nomor adminnya, nomor Ustazah Fitri. Kemudian daftar kelas tahfidz privat, daftar kajian eksklusif. Nah, beli bukunya Ustaz Hasan. Nah, ada yang lewat Shopee, ada yang lewat WA juga. Gitu. Terus untuk tadi kelas tahfidz itu nanti ada beberapa pilihan kelas sejadah. Itu gambarannya teman-teman, nanti sepekan itu teman-teman setoran 3 kali dalam sepekan. Jadi kalau misalkan 1 bulan setoran 12 kali. Ya, begitu. Terus kalau misalkan kelas sejadah itu tidak ada minimum setoran. Misalkan mau setoran 1 ayat pun misalnya ya, atau misalkan 1 baris gitu misalkan. Itu silahkan aja teman-teman. Kalau misalkan maksimalnya itu bisa sampai 4 halaman kelas sejadah ya. Nanti ada murojaah berkala juga. Kayak misalkan begini, misalkan pertemuan pertama kan baru soal hafalan baru kan, jadi belum ada murojaah. Soalan berikutnya nih, kan udah ada hafalan kemarin tuh, yang udah dihafalkan pas kemarinnya. Itu nanti di murojaah, di tes. Tesnya itu bisa kamu ayat, bisa juga disetorkan ulang gitu. Begitu. Kemudian untuk kelas murojaah itu, setoran sepekan 2 kali, tapi setiap setoran minimal 5 halaman. Untuk maksimalnya bisa di apa konfirmasi ya ke gurunya, mau berapa, misalkan 1 juz gitu silakan, kalau misalkan gurunya siap silakan gitu. Begitu. Jadi kalau misalkan tepas merojah Assalamualaikum ini Ustazah. satu Sorry bulannya Dewi, bisa Assalamualaikum. 8 kali ya, begitu teman-teman. Kalau misalkan pertanyaan lebih lanjutnya silakan tanyakan aja ke Ustaz Fitri. Begitu kurang lebih. Oke, karena udah waktu 13.16 ya saat ini. Saudara sudah bergabung, mohon maaf Saudara. Oke, sudah. Tadi saya perkenalkan Khadimul Quran dulu, San. Oke, Oke, syukran alhamdulillah jazakallahu khairan. saudara sudah bergabung teman-teman. Insya Allah kita akan mulai kajiannya webinar ini dengan tema agar merujah terasa nikmat ya. Alhamdulillah, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Asadullah. Kepadanya dengan segala hormat saya persilakan Ustaz. Oke, syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf ya. Mohon maaf karena kajian kita lumayan ngaret ya. Yang seharusnya tadi kita mulai jam 10 pagi ya. Tapi kalau Allah tadi kan ada urusan mendadak, jadi kita undur siang ini ya. Alhamdulillah teman-teman semua yang hadir lumayan banyak ya. Di Instagram pun ada sambil live juga ya. Di Instagram ada 16 orang, di Zoom ada 67 orang.
Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada antum yang sudah bergabung ya. Insya Allah kita siang ini akan sharing-sharing ya tentang apa? Tentang agar proses murojaah kita terlaksana ini. Mungkin salah satu ujian terbesar bagi penghafal Quran adalah murojaah. Banyak orang yang mati-matian menghafal, yang nikmat menghafal, tapi sayangnya tidak mau mati-matian ketika murojaah. Alasannya karena mereka tidak nikmat. Mereka merasa terbebani. Maka dengan adanya kajian malam ini, insya Allah, Bismillah, ya dengan izin Allah, semoga antum akan diluruskan mindsetnya. Yang mungkin awalnya salah mindsetnya, insya Allah dengan adanya kajian pada siang ini, antum akan dimudahkan dalam proses murojaah. Dan ana jamin insya Allah antum akan dibantu untuk menikmati proses murojaah antum insya Allah. Tapi sebelum kita mulai dengan tata cara atau bagaimana langkah-langkah agar kita bisa merasakan kenikmatan dalam proses murojaah, Anda akan awali dengan satu ayat. Allah menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya kata Allah bahwa Quran ini adalah yang akan memberikan hidayah kepada jalan yang paling lurus wa yubashshirul mu'minin. Nah ini yang saya kutip. Wa yubashshirul mu'minin. Bahwa Quran itu akan memberi kabar gembira, akan memberi kabar bahagia kepada siapa? Orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu ketika datangnya Quran itu seharusnya bahagia. Dan kita apa yang menghafal Quran, kita yang sudah menghafal ayat-ayat Allah seharusnya lebih bahagia. Bahkan kita ini harus memiliki mindset bahwa murojaah itu adalah sumber kebahagiaan. Murojaah itu adalah sumber kenikmatan. Ya, banyak orang yang murojaah tapi dia ini memiliki mindset yang salah. Dia murojaah tapi menjadi sumber kegalauannya, sumber kesedihannya. Dia sedih ketika nggak lancar-lancar, dia galau ketika teman-temannya udah pada lancar, sementara dia nggak lancar-lancar. Ya, padahal ya tujuan kita murojaah bukan untuk lancar, tapi untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dan di sini pun saya akan mengutip ada 4 kenikmatan atau ada 4 kebahagiaan yang kita dapatkan jika kita dekat dengan Quran. Yang pertama, kita akan bahagia, kita akan merasakan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Kita insya Allah menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang ada hubungannya dengan Quran, yang dia ini senantiasa membacanya, senantiasa menghafalnya, senantiasa mentadaburinya, senantiasa mengajarkannya, maka insya Allah ia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sering banget Anda ulang-ulang. Bahkan hampir setiap kajian, setiap webinar selalu Anda ulang ini bahwa sifat dari Quran adalah mulia dan dapat memuliakan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad yang dimana Quran diturunkan kepadanya, maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, bahkan menjadi nabi dan juga rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad menjadi manusia yang dimana diturunkan Quran kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu contoh lain, Quran diturunkan dengan malaikat Jibril, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan menjadi pemimpin para malaikat. Karena apa? Karena ada hubungannya dengan Al-Quran. Lalu bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, menjadi bulan yang paling suci. Karena apa? Karena pada bulan itu bulan diturunkan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan kata Allah adalah bulan di mana bulan diturunkan Quran. Juga ada satu malam yang menjadi malam yang paling mulia. Bahkan kata Allah khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Malam apa itu? Ya, Lailatul Qadar. Yang di mana malam itu malam diturunkan Quran. Jadi dari beberapa kata tadi menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan, yang berkaitan dengan Quran, pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau kita dekat dengan Quran, kalau kita senantiasa menghafalnya, kita senantiasa memorojaahnya, kita senantiasa mentadaburinya, kita senantiasa mengajarkannya, bayangkan, pasti kita pun menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka pastikan pikiran kita, hati kita, amalan kita senantiasa terpaut dengan Al-Quran. Karena janji Allah bahwa orang-orang yang dekat dengan Quran pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menjelaskan bahwa para ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Quran itu adalah keluarganya Allah. Jadi Rasul pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Siapa mereka, kata para sahabat? Mereka adalah para ahlul Quran. Orang-orang yang dekat dengan Quran. Mereka keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Jadi kalau kita pengen menjadi keluarganya Allah, menjadi orang-orang pilihannya, maka pastikan kita menjadi ahlul Quran. Itu orang-orang yang dekat dengan Quran. Senantiasa membacanya, menghafalnya, memorojahnya, mentadaburinya, dan juga mengajarkannya. Itu adalah kebahagiaan yang pertama. Lalu yang kedua, ada kebahagiaan yang kedua yang bisa kita dapatkan ya di dunia. Apa itu? Kita pun akan mendapatkan pahala berlimpah. Dan pahala berlimpah ini insya Allah bisa kita gunakan. Untuk apa? Bekal kita di akhirat kelak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah pun menyampaikan dalam ayat lainnya, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Kata Allah, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka ada salah satu pahala yang bisa kita dapatkan yang sangat berlimpah dari apa? Dari Al-Quran yang kita baca. Jadi semakin banyak kita baca Quran, maka insya Allah semakin banyak pula pahala kita yang kita dapatkan. Rasul menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Itu kata Rasul. Barang siapa yang membaca satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, kita membaca alif lam mim saja sudah tiga huruf yang kita baca, sudah 30 pahala, 30 kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita misalnya baca 1 juz per hari, kita murojaah 2 juz per hari, bayangkan seberapa banyak huruf yang kita baca, seberapa banyak pahala yang kita dapatkan. Maka sungguh beruntung bagi teman-teman semua yang istiqomah bersama Quran. Itu adalah kebahagiaan yang kedua. Lalu yang ketiga, kita akan mendapatkan yang namanya syafaat. Rasul menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasul, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat. Menjadi penolong bagi para pembacanya. Jadi semakin banyak kita murojaah, semakin banyak kita menghafal Quran, semakin banyak kita dekat dengan Quran, maka insya Allah semakin banyak pula pertolongan kita di akhirat kelak. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, pada hakikatnya kita ini sangat lemah, kita ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan Quran untuk apa? Kita baca, kita hafalkan, kita murojaah. Dan dengan kita senantiasa berinteraksi dengan Quran, insya Allah biiznillah, dengan seizin Allah, Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ada kebahagiaan yang keempat yang sering juga aneh ulang, yaitu insya Allah dengan seizin Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasul, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah kesalahanmu itu dengan berbuat baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Ya, jadi teman-teman semua, Rasul menyampaikan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah akan menghapuskan segala keburukan kita, segala dosa-dosa kita. Jadi semakin banyak kita melakukan kebaikan, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni. Jelas ya? Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni. Dan membaca Quran adalah kebaikan yang sangat luar biasa, yang dimana akan melahirkan sebuah pahala yang sangat luar biasa. Allah pun menyampaikan, ya, semakna dengan hadis yang tadi. Allah menyampaikan, innal hasanati yudhibna sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apa kata Allah? Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna sayyiat, akan menghapuskan keburukan-keburukan.
Jadi kebaikan yang kita lakukan akan dihapus dengan keburukan yang kita lakukan akan dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi semakin banyak kita melakukan kebaikan, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni. Jadi kita harus memiliki mindset bahwa murojaah, menghafal, membaca Quran adalah sebuah kebaikan yang sangat luar biasa, dan kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi semakin banyak kita murojaah, maka semakin banyak dosa-dosa yang diampuni. Maka ini adalah kebahagiaan, kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ya, jadi di awal ini, Anda ulang ya, Anda simpulkan, ada 4 kenikmatan. Ada 4 kebahagiaan yang kita dapatkan jika kita dekat dengan Quran. Yang pertama, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan pahala yang berlimpah. Yang ketiga, mendapatkan syafaat atau pertolongan. Dan terakhir, insya Allah, dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke materi inti kita. Baik, tema kita hari ini adalah agar murojaah terasa nikmat. Maka di sini saya akan mengutip ada 6 langkah. Ada 6 cara agar murojaah kita terasa nikmat. Agar murojaah kita ini nggak bikin sedih, nggak bikin galau, nggak bikin gundah. Karena kebanyakan di antara kita sekarang ya, para penghafal Quran, yang sudah menghafal sampai 30 juz, yang sudah hatam, tapi sayangnya ketika dia murojaah, yaitu dia nggak nikmat, dia nggak bahagia, dia nggak gembira. Justru apa? Karena dia nggak lancar-lancar misalnya. Dia nggak mungkin-mungkin, dia sedih, dia galau, dia gundah. Bahkan paling parahnya apa? Ketika dia gundah, ketika dia galau, dia justru meninggalkan Al-Quran. Dia justru nggak meroja lagi. Ini yang salah. Ya, maka di sini kita teman-teman semua ya, ada 6 langkah agar murojah kita terasa nikmat. Silakan diperhatikan dengan baik ya, dicatat. Kalau bisa nanti ketika antum sudah mencatat, antum jangan lupa posting di Instagram dan tag aneh ya di @asadidullah. Oke, yang pertama, langkah pertama agar murojah kita terasa nikmat adalah pastikan kita menjaga hati agar tetap ikhlas. Itu yang pertama ya. Yang pertama dan yang paling utama adalah menjaga hati kita agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini menghafal, kita murojaah bukan karena hal-hal duniawi, bukan karena mengharapkan pujian, bukan karena beasiswa, bukan karena ingin diwisuda, bukan karena ingin ikut lomba, bukan. Tapi kita ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan. Kita pun benar-benar menjauhi niat kita dari apa? Hal-hal duniawi. Ya. Karena salah satu kesalahan fatal adalah ketika kita menghafal, kita merojaah, tapi niatnya hanya mengharapkan duniawi. Ingat teman-teman semua, Rasul kita menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau niat kita baik, niat kita bagus, insya Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niat kita afwan salah, niat kita masih belok-belok, maka justru kita mendapatkan keburukan. Ya, dan ada 2 resiko. Ya, ada 2 resiko kalau hati kita nggak ikhlas. Ya, yang pertama tentu kita nggak mendapatkan kenikmatan membaca Quran. Ya, Utsman bin Affan pernah berkata, jika hati kita suci, maka ia tidak akan pernah puas dengan kalam Rabbnya. Jadi kalau hati kita benar-benar suci, hati kita benar-benar ikhlas, kita ini nggak pernah puas membaca Quran. Kita selalu ingin membacanya, selalu ingin memerojanya, selalu ingin menghafalnya. Itu kata Utsman bin Affan. Tapi kalau hati kita fun, kita ikhlas, kita hanya mengharapkan duniawi, kita mengharapkan ujian, kita ingin di beasiswa doang gitu misalnya. Kita ingin di wisuda. Nah, ini hati yang nggak ikhlas dan menyebabkan kita ini selalu puas dengan Quran. Kita membaca 1 juz kita udah cukup. Bahkan ada yang 1 halaman udah cukup. Padahal ya, kalau antum bener-bener penghafal Quran, paling minimalnya sebisa mungkin 3 juz per harinya. Ya. Jadi kalau kata Ustadz Bashir, kalau ada penghafal Quran yang dia murojaah per harinya cuma 3 juz di bawah, ya, nggak nyampe 3 juz, maka bisa dipastikan dia jauh dari Quran. Di kalimat yang menampar. Jadi ingat ya kalimatnya ya, kata Ustadz Bashir, jika ada penghafal Quran yang murojaahnya itu nggak nyampe 3 juz, maka bisa dipastikan dia jauh dari Quran. Ya, maka pastikan hati kita ikhlas, hati kita bersihkan, jauhkan dari niat-niat yang buruk, jauhkan dari niat-niat yang jelek. Karena ingat kata Rasul Nafan,
Jika hati kita nggak ikhlas, jika hati kita suci, jika hati kita ikhlas, maka ia tidak akan pernah puas dari kalam Rabbnya atau Al-Quran. Itu resiko yang pertama. Jadi resiko kedua, kalau kita membaca Quran, kalau kita murojaah, kalau kita menghafal tapi niat yang ikhlas, maka resiko yang kedua adalah kita justru mendapatkan azab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi Rasul kita pernah menyampaikan wal Qur'an hujjatul laka aw 'alaik. Kata Rasul, Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela bagimu, menjadi syafaat bagimu, atau sebaliknya, bisa juga menjadi musuh bagimu. Itu kata Rasulullah SAW. Bayangkan. Jadi Quran ini memiliki dua fungsi. Yang pertama bisa memberi syafaat atau memberi laknat. Kenapa? Karena masalah niat. Kalau niat kita baik, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niat kita salah, niat kita masih belok-belok, maka justru kita mendapatkan keburukan. Rasul pernah menyampaikan dalam satu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hambanya pada hari kiamat untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Dan apa kata Rasul? Orang yang paling pertama kali dipanggil oleh Allah adalah mereka para penghafal Quran. Lalu ditanya oleh Allah, wahai penghafal Quran, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Orang ini menjawab, ya benar ya Allah. Lalu Allah menyampaikan, lantas apa yang telah kamu lakukan? Lalu si penghafal ini menjawab, ya Allah, aku telah menghafal Quran, aku telah membacanya, aku telah memurajahnya, aku sudah mungkin, aku sudah mengajarkannya bahkan. Tapi apa kata Allah? Kadzabta. Kamu berbohong. Kamu dusta. Kamu menghafal Quran. Kamu mengajarkan Quran. Bukan karena aku. Bukan karena Allah. Tapi ingin disebut qari. Ingin dipuji-puji. Ingin disebut hafil. Ingin disanjung. Ingin diwisuda misalnya. Pokoknya dia ini mengharapkan hal duniawi. Singkat hadis, orang-orang seperti ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Na'udzubillah subhanallah. Ini bukan kata anak tapi kata Nabi Muhammad SAW. Jadi penghafal Quran yang hafal yang niatnya salah, yang niatnya masih belok-belok, justru dia bukan mendapatkan syafaat tapi mendapatkan laknat. Na'udzubillah subhanallah. Allah pun pernah menyampaikan man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Barang siapa yang tujuan ibadahnya hanya mengharapkan hal-hal duniawi dan juga perhiasannya. Jadi dia ibadah, dia baca Quran, dia sholat tapi niatnya hanya mengharapkan duniawi dan juga perhiasannya. Dia mengharapkan harta, mengharapkan tahta, mengharapkan wanita dan sebagainya. Pokoknya tujuan dia ibadah itu buat mendapatkan duniawi. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Memang kami akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Bahkan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi orang-orang yang fun, dia menghafal Quran, dia merojab sampai mungkin, tapi niatnya misalnya untuk dipuji, memang Allah akan berikan itu. Misalnya ada yang tujuan utamanya untuk mendapatkan beasiswa, memang Allah akan berikan itu. Kata Allah apa? Wahum fiha la yubkhasun. Mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi semua keinginan akan di, diberikan. Tapi apa lanjutan ayatnya? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat kelak kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita ibadah, kalau kita sholat, kita baca Quran, kita zakat, kita haji, kita puasa dan sebagainya, tapi niatnya itu buat mengharapkan duniawi, memang kata Allah, kita itu akan mendapatkan hal itu semua. Tapi nanti di akhirat justru kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu teman-teman semua, jaga hati kita agar tetap ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati agar tetap ikhlas? Yang pertama, perbanyak istighfar, perbanyak
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya pasti kita pernah terbesit ada sombong, ada ria, ada ujub. Maka dengan istighfar kita akan diampuni dan juga akan dibimbing untuk dijaga hatinya. Lalu yang kedua, kita memperbanyak meminta nasihat. Jadi kita minta nasihat kepada teman-teman kita, minta nasihat kepada guru-guru kita, minta nasihat kepada kiai-kiai kita. Kita minta nasihat. Untuk apa? Untuk dibimbing, untuk agar hati kita tetap ikhlas. Yang ketiga, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami ini di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan yang terakhir, ingat resiko kalau kita nggak ikhlas. Ingat teman-teman semua, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk menjaga hati kita agar tetap ikhlas, apa tadi? Dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak meminta nasihat dan juga ingat resiko kalau kita nggak ikhlas seperti itu. Jadi itu ya, itu langkah yang pertama. Lanjut, langkah kedua, agar murojaah kita terasa nikmat, jangan fokus dengan hasil dan jangan pernah terburu-buru dalam proses. Ingat ya. Yang kedua, jangan fokus dengan hasil dan jangan pernah terburu-buru dalam proses. Jadi salah satu kesalahan fatal ketika kita murojaah, ketika kita menghafal, kita ini selalu ingin terburu-buru. Ada mindset yang salah, lebih cepat hafal lebih bagus, lebih cepat lancar lebih bagus. Ini kurang tepat. Padahal hakikat menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa lancar, bukan tentang seberapa banyaknya hafalan, tapi tentang seberapa istiqomahnya kita bersama Quran. Jadi percuma kalau kita menghafal bisa cepat. Kita bisa mungkin dengan cepat. Kita punya banyak hafalan, tapi kita nggak istiqomah. Ini yang kurang tepat. Jadi yang kedua, ya, setelah yang pertama kita menjaga hati, yang kedua adalah jangan fokus dengan hasil dan jangan terburu-buru dalam proses. Ya, bahkan Allah pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Tidak terburu-buru dalam proses menghafalnya dan juga mempelajarinya. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Apa kata Allah? Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai dalam membacanya. Jadi ayat ini turun ketika itu Nabi Muhammad tergesa-gesa, terburu-buru dalam menghafal, mempelajari Al-Quran. Maka Allah memberikan teguran, memberikan peringatan untuk apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jal bih. Kata Allah, janganlah engkau ingin terburu-buru dalam menguasai Quran. Ya. Jadi Allah pun menjelaskan kepada Nabi Muhammad dan secara nggak langsung menjelaskan juga kepada kita jangan terburu-buru dalam proses menghafal. Dalam ayat ini Allah menyampaikan fata'ala Allahul malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Apa kata Allah? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu dan katakanlah Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ayat ini menjelaskan sama seperti tadi, jangan sampai kita ini tergesa-gesa dengan Quran. Di sini Allah menyampaikan wala ta'jal bil Quran. Jangan tergesa-gesa dengan Quran, jangan terburu-buru dengan Quran. Jadi ketika kita merojah pun jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat. Karena ingat teman-teman semua, ubah mindset kita, hakikat menghafal itu atau suksesnya menghafal itu bukan dia yang paling cepat menghafal, bukan dia yang paling lancar hafalannya, bukan dia yang paling banyak hafalannya, tapi dia yang istiqomah bersama Quran dan mampu mengamalkan ayat-ayat yang dihafal. Karena banyak orang yang mati-matian menghafal, yang cepat-cepat menghafal, tapi nggak mau mati-matian murojaah. Dia bisa menghafal 30 juz, tapi dia nggak pernah mengulang hafalannya. Ini yang salah.
Maka ubah mindset kita bahwa sukses menghafal itu bukan dia yang paling lancar, bukan dia yang paling mungkin, bukan dia yang paling cepat menghafal, tapi dia yang istiqomah bersama Quran. Jadi ubah tujuannya, kita ini murojaah bukan untuk mendapatkan lancarnya hafalan, tapi kita murojaah untuk apa? Untuk istiqomah bersama Quran. Ini jauh lebih indah. Ini jauh lebih indah daripada kita murojaah tapi sekedar mengejar lancarnya saja. Ya, jadi gini teman-teman semua. Ada dua resiko jika kita hanya fokus dengan jumlah. Ada dua resiko jika kita hanya fokus dengan mungkinnya saja. Lalu kita terburu-buru, ini ada dua resiko. Yang pertama, kita akan mudah menyerah. Dan yang kedua, kita akan mudah menjauh dari Quran. Yang pertama, kita bahas. Resiko pertama, kalau kita terburu-buru dalam proses menghafal atau dalam proses merujaah, kita akan mudah menyerah. Kenapa? Karena tujuan utama kita lancar, tujuan kita untuk banyak hafalan, tapi ketika tujuan kita tidak dapatkan itu, justru apa? Membuat kita nggak istiqomah. Membuat kita susah istiqomahnya. Ya, maka teman-teman semua, ketika kita murojaah, ketika kita menghafal, maka pastikan kita ini jangan terburu-buru, jangan fokus dengan jumlah kita. Ya, jadi kita ini murojaah, kita ini menghafal, ya, bukan mengejar lancarnya, bukan mengejar mungkinnya, tapi kita mengejar istiqomahnya. Ya, kalau kita hanya fokus dengan fun, kalau kita hanya fokus dengan lancarnya saja, kalau kita hanya fokus dengan banyaknya saja, nanti ketika tujuan itu tidak didapatkan, justru kita mudah menyerah. Itu resiko yang pertama. Lalu resiko yang kedua, kita justru menjauh dari Quran. Jadi seperti ini. Kalau misalnya tujuan utama kita untuk lancarnya saja, jadi kita murojaah, tujuan kita hanya mungkin saja, nanti ketika mungkin itu dapat, kita apa? Kita justru menjauh dari Quran. Ingat ya, kalau tujuan utama kita hanya lancarnya saja, nanti ketika kita mendapatkan lancar itu, justru kita akan menjauh dari Quran. Maka ubah mindsetnya. Ya, tujuan utama kita untuk istiqomah bersama Quran. Tapi boleh, kita boleh. Kita boleh memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, saya pengen mungkin tahun ini, boleh silakan. Tapi itu bukan bukan tujuan utama. Ya, bukan tujuan utama, tapi tujuan utama kita istiqomah. Jadi walaupun kita nggak mungkin-mungkin, walaupun kita nggak lancar-lancar, nggak apa-apa. Karena tujuan kita bukan untuk mungkin, bukan untuk lancar, tapi untuk dekat dengan Quran. Indah bukan? Ya. Jadi salah satu kesalahan fatal yang paling parah adalah ketika kita murojaah, tapi hanya fokus dengan lancarnya saja, dan tidak fokus dengan kenikmatannya, tidak fokus dengan tadaburnya. Ini yang kurang tepat. Seperti itu. Lanjut, yang ketiga. Poin ketiga, agar murojaah kita terasa nikmat, adalah apa? Tinggalkan maksiat. Ya, pasti kita sepakat. Salah satu hal yang paling mengganggu, ingat ya, salah satu hal yang paling mengganggu kenikmatan kita murojaah adalah kemaksiatan kita lakukan. Baik itu maksiat yang besar ataupun yang kecil. Baik itu maksiat yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Baik maksiat itu yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Semua jenis maksiat bisa mengganggu kenikmatan kita dalam proses murojaah. Ada syair yang sangat indah, yang mungkin juga sangat populer, yang mungkin juga antum sudah tahu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nur, wa nurullahi la yuhda li'asi." Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku pernah mengadukan kepada guruku Imam Waqi' atas buruknya hafalanku. Lalu gurunya itu menyampaikan apa? Ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Dan menyampaikan juga bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada para ahli maksiat. Ini yang paling ngena ya. Jadi wa akhbarani bi anna al-ilma nur, sesungguhnya ilmu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan pada ahli maksiat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi jelas ya, yang mengganggu kenikmatan kita merujuk adalah maksiat. Ya, karena Quran ada sumber ilmu, sumber-sumber ilmu. Ya, jadi mustahil ada orang yang ahli maksiat
Yang dia ini rajin, misalnya afwan, dia sering pacaran, dia sering ngomong kasar, dia pikiran kotor dan sebagainya, maka mustahil dia bisa mendapatkan kenikmatan membaca Quran. Ya. Lalu pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa menjauhkan diri dari maksiat? Oke, yang pertama. Yang paling utama adalah tentu kita mulai dari niat dan juga keyakinan hati yang kuat. Jadi kalau kita nggak ada keinginan, kalau kita nggak ada kemauan, ya mustahil kita bisa meninggalkan maksiat. Maka mulailah dengan niat yang baik. Lalu yang kedua, kita perbaiki salat kita dengan sebaik-baiknya salat. Karena Allah menyampaikan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan mungkar, keji dan juga mungkar. Sesungguhnya kata Allah, salat itu pasti mencegah kemaksiatan. Tapi kenapa ada orang salat, dia masih suka maksiat? Berarti ada yang salah di dalam salatnya. Mungkin wudunya nggak benar, mungkin dia sering telat, mungkin dia nggak khusyuk, dan sebagainya. Maka perbaiki salat kita dengan sebaik-baiknya salat. Ya, dari wudhunya, jangan telat, berjamaah, biasakan berzikir, dan sebagainya. Yang ketiga, cari ilmu sebanyak mungkin. Ya, jadi kenapa kita maksiat? Ya karena bodohnya kita. Kita maksiat, padahal kita tahu bahwa Allah Maha melihat. Kita maksiat, padahal kita tahu bahwa Allah itu pasti mengawasi kita. Jadi orang-orang bodoh adalah orang-orang yang dia tahu Allah melihatnya, tapi dia masih mendurhainya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, maka dari itu kalau kita pengen sukses di dunia akhirat, ya, kita pengen sukses di dunia maupun di akhirat, maka pastikan kita cari ilmu. Kita perbanyak ilmu. Ya, Rasul pernah menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka baginya adalah ilmu. Maka diwajibkan belajar ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang pengen akhirat, maka harus mendapatkan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang pengen keduanya, yang pengen sukses di dunia maupun di akhirat, maka pastikan dia punya ilmu. Lalu yang keempat, cari lingkungan yang mendukung. Ya, jadi kalau kita pengen meninggalkan maksiat, pastikan kita benar-benar punya lingkungan yang mendukung. Ya, karena sebab kenapa kita sering maksiat, ya kita banyak afan ya, misalnya berpikir kotor, berkata kasar, kita pacaran, mungkin karena lingkungan yang mendukung itu. Ya, maka pastikan cari lingkungan yang baik. Karena Rasul pernah menyampaikan, al-mar'u ala dini khalilih. Kata Rasul, agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Allah pun menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamilah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Itu kata Allah. Jadi mencari lingkungan yang baik, mencari teman yang baik adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan yang kelima, cara kita agar bisa meninggal maksiat, membayangkan kematian dan bayangkan hukumannya. Ingat teman-teman semua, Allah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Allah pun menyampaikan walikulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Allah menyampaikan setiap umat itu punya ajalnya. Apabila ajal telah datang, maka mereka tidak mampu menunda atau mempercepat sedetik pun. Maka kalau kita lagi maksiat, bayangkan. Bayangkan kalau kita ketika itu pula kita meninggal. Apakah kita sudah siap? Apakah amal kita sudah cukup? Bukankah dosa kita begitu berlimpah? Bukankah dosa kita begitu banyak? Dan bukankah kita masih masa-masa beribadah? Maka dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita akan dibimbing untuk bisa meninggalkan maksiat dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Lanjut yang keenam, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat bahwa kalau kita punya keinginan, kita ada apa-apa,
kita ada kemauan, maka minta sama Allah. Karena pada hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita pengen meninggal maksiat, kita minta sama Allah. Apa doanya? Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Doa ini sering banget Anda sampaikan. Hampir setiap kajian Anda ulang-ulang. Buat apa? Pertama, untuk Anda pribadi, ya. Dan juga untuk antum semua. Semoga bisa bermanfaat. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, Mana tuh gitu. haramkanlah kepadaku kelezatan bermaksiat kepadamu Bisa dimakan tuh. dan berikanlah kepadaku kelezatan taat kepadamu. Alhamdulillah. Afan, untuk mic-nya boleh dimatikan ya untuk teman-teman semua. Syukran. Jadi itu ya, itu adalah 6 ikhtiar kita untuk bisa meninggalkan maksiat. Yang pertama tadi apa? Mulai dari niat. Yang kedua, perbaiki sholat. Yang ketiga, cari ilmu sebaik-banyaknya. 4, cari lingkungan yang mendukung. 5, membayangkan kematian. Dan yang terakhir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Cara keempat agar kita bisa merasakan kenikmatan dalam proses murojaah, biasakan murojaah sambil mentadaburinya. Ya. Jadi salah satu kesalahan fatal yang sering kita lakukan termasuk Anda pribadi. Kita ini murojaah cuman baca aja, tapi kita nggak menghayati, kita nggak merenungi, kita nggak mentadaburi, ini yang salah. Padahal tugas kita sebagai penghafal Quran bukan hanya sekedar membacanya, bukan hanya sekedar menghafalnya, tapi kita pun harus mentadaburinya. Dan kenapa sih kita perlu tadabbur? Kenapa perlu tadabbur? Yang pertama, karena tujuan Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca ataupun dihafal, tapi harus kita pelajari dan juga kita amalkan. Dan salah satu cara agar kita bisa mengamalkan Quran dengan apa? Kita mentadaburinya. Jadi mustahil orang bisa mengamalkan Quran kalau dia nggak tadabbur dulu, dia nggak pelajari dulu. Ya, Allah pun menyampaikan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadaburi, merenungi ayat-ayatnya. Dan agar orang yang berakal sehat mengambil pelajaran. Jadi ingat ya, bahwa tadabbur adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tujuan Quran bukan hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar dibaca, tapi harus kita amalkan. Dan salah satu langkah untuk mengamalkan Quran adalah dengan apa? Dengan mentadaburinya. Lalu yang kedua, kenapa kita harus tadabbur? Agar hati kita tidak terkunci, agar hati kita tidak mati. Allah menyampaikan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Tidaklah mereka menghayati Quran, tidaklah mereka mentadabburi Quran, atau hati mereka terkunci. Jadi sebab hati kita terkunci, hati kita mati adalah kita tidak tadabbur. Dan efeknya, resikonya, kalau hati kita mati, kita malas ibadah, kita malas murojaah, kita malas baca Quran. Ini bahayanya. Maka pastikan kita berikhtiar untuk tadabbur. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus tadabbur? Karena tadabbur adalah kunci untuk merasakan kenikmatan dan juga kelezatan Quran. Ingat ya, ingat. Tadabbur adalah kunci untuk merasakan kelezatan dan kenikmatan membaca Al-Quran. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran. Ingat ya, kata Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran sama sekali. Jadi kalau kita pengen nikmat murojaahnya, kalau kita pengen bahagia murojaahnya, maka pastikan kita pun harus tadabbur. Ya, jangan sampai kita murojaah hanya mengejar lancarnya saja, hanya sekedar mengejar mungkinnya saja. Jangan lupakan yang namanya tadabbur seperti itu. Baik, lanjut. Nah, saking indah dan kenapa tadabbur? Karena Quran itu memiliki bahasa yang sangat luar biasa. Jadi seindah-indahnya bahasa adalah bahasa Quran. Bahkan ya, bahkan
sekelas jin pun ya mengakui keindahan bahasa Quran. Bayangkan, sekelas jin pun mengakui keindahan, keluar biasaan bahasa Quran. Allah menyampaikan, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaan itu, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Bahwa sekelas jin pun ya sangat takjub dengan bahasanya Al-Quran. Bahkan ketika mereka mendengar Al-Quran, salah satu di antara mereka mengatakan ansitu. Apa ansitu artinya? Ansitu adalah diam. Itu betul semua. Ini ada fun fact ya, ada hal yang menarik. Afwan boleh dimatikan dulu mic-nya? Afwan ya. Oke. Ada fun fact dari ayat ini. Di sini jin ini mengatakan qalu ansitu. Jin itu mengatakan diamlah untuk mendengarkannya. Di bahasa Arab itu eh, bahasa Arabnya diam itu ada dua. Yang pertama ada uskut. Ini diam dan uskut ini hanya diam sekedar tidak bersuara saja. Tapi kalau ansit atau ansitu untuk jamaknya itu diam dan tidak boleh bergerak. Paham ya? Kalau uskut itu diam hanya sekedar tidak boleh bersuara gitu kan. Tapi kalau unsit atau unsitu zamannya ya, itu diperintahkan untuk apa? Untuk diam, untuk fokus dan bergerak. Dan di sini jin mengatakan unsitu, diamlah kamu untuk fokus mendengarkan Quran. Jadi saking indahnya bacaan Quran, mereka memperingati kaumnya itu untuk diam, jangan gerak, jangan bersuara, untuk fokus mendengarkan Quran. Ya, dalam ayat pun Allah menyampaikan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan, yaitu Al-Qur'an. Jadi jin itu mengakui bahwa Quran itu memiliki bahasa yang luar biasa. Quran itu memiliki bahasa yang sangat menakjubkan. Quran itu memiliki bahasa yang sangat indah. Ya, maka sungguh merugi kalau kita sebagai Muslim, bahkan sebagai penghafal Quran, kalau kita nggak paham tentang bahasa Arab, nggak paham tentang ayat-ayat Quran. Ya, jadi pahamilah ayat Quran, kita tadabburi, kita pelajari, karena masya Allah bahwa Quran adalah sebaik-baiknya bahasa, bahasa yang indah, bahasa yang menakjubkan. Bahkan sekelas jin pun sangat mengagumi yang namanya Al-Quran. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membangun kebiasaan tadabbur? Yang pertama tentu antum harus buat dulu jadwal khusus buat tadabbur. Misalnya antum buat misalnya tiap maghrib atau tiap eh, duha ya atau tiap tahajud antum buat jadwalnya. Yang kedua antum berusaha memahami makna dan kandungan ayat-ayat Quran. Ya, antum baca sebab nuzulnya, antum baca sejarahnya, antum baca terjemahannya, antum ikuti kajian-kajian tadabbur. Banyak kajian tadabbur yang offline maupun online. Bahkan yang online pun antum bisa dapatkan sangat banyak. Bisa di Instagram, bisa di YouTube. Banyak sekali ustadz-ustadz yang membahas tentang tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak atau memperbagus suara kita ketika membaca Quran. Jadi sunnah ya. Sunnah itu ketika kita memperbagus, memperindah bacaan kita. Lalu yang keempat, membaca dengan perlahan dan memperbanyak ulangan. Jadi kita pengen ya, kita membaca dengan perlahan, jangan terburu-buru, dan perbanyak pengulangan. Cara kelima, agar kita bisa menikmati murojaah kita, agar murojaah kita terus nikmat, dengan apa? Tentu memperbanyak berdoa. Jadi kalau kita pengen dimudahkan dalam murojaah, kalau kita pengen diberikan kenikmatan, minta sama Allah. Ingat, yang sering banget saya ulang, bahwa pada hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka
apapun kemauan kita, apapun keinginan kita, apapun kesulitan kita, minta sama Allah. Allah menyampaikan, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu sangat butuh kepada Allah. Maka minta sama Allah, berdoa sama Allah, karena Allah maha kaya dan juga terpuji. Itu kata Allah. Jadi kalau kita ada keinginan, minta sama Allah. Dan ada beberapa doa yang bisa kita amalkan. Doa pertama, Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Doa agar diberikan kemudahan dalam menghafal Quran. Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, aku memohon kepadamu hafalan seperti hafalan para nabi, pemahaman seperti pemahaman para rasul, dan ilham seperti ilhamnya para malaikat. Ini ulang ya. Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inni as'aluka fahman hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, aku memohon kepadamu hafalan seperti hafalan para nabi, pemahaman seperti pemahaman para rasul, dan ilham seperti ilhamnya para malaikat. Lanjut. Doa kedua, doa agar diberikan keistiqomahan. Allahumma Allahumma thabbitni fima hafiztu wa barik li fi. Ya. Doa agar diberikan keistiqomahan. Allahumma thabbitni fima hafiztu wa barik li fi. Ya Allah, mantapkanlah aku atas apa yang telah aku hafal dan berkahilah aku atasnya. Lalu ada juga doa agar diberikan lancarnya hafalan. Ya. Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Ya Allah, jadikanlah hafalanku mengalir sebagaimana air mengalir. Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Kalau teman-teman semua belum hafal, nanti insya Allah Anda akan dikirimkan di grup ada ebook judulnya kumpulan doa seputar menghafal Quran. Itu insya Allah gratis Anda dikasih ya di grup nanti Anda kirim. Ya, atau nanti bagi teman semua yang tinggalan boleh juga DM Anda atau di apa namanya WA WA Anda ya. Boleh hubungi nanti Anda kirim ebook gratisnya insya Allah. Ada sekitar 12 doa yang bisa kita amalkan untuk menghafal Quran. Oke. Lanjut. Oke. Sebelum kita lanjut ya, sebelum kita poin ke-6, Anda izin promosi dulu ya. Ya, alhamdulillah, inilah dengan izin Allah. Dalam sepekan kemarin, Anda sudah terbitkan 2 ebook. Ya, ebook ini adalah electronic book. Ya, jadi buku yang berbentuk elektronik atau bisa disebutkan dengan PDF. Ya, jadi bentuknya PDF yang bisa antum pakai kalau di HP aja, di HP, laptop ataupun di tab. Ya, dan ini ada 2 yang paling menarik ya, yang paling laku banyak juga. Yang pertama ada ebook judulnya Rahasia Mengatur Waktu Menghafal dari Murojaah. Ini harganya berapa? Untuk antum yang sedang hadir sini, antum harganya 18.000 aja. Ya, dan ini lagi diskon sampai besok aja. Jadi besok akan naik lagi. Jadi bagi teman semua yang pengen e-booknya, yang pengen PDF ini, langsung beli sekarang juga. Langsung hubungi nomor Ana di 0857 593 978 atau boleh DM Anda juga. Ya. Begitu teman semua yang di IG, yang pengen e-booknya, boleh DM ya. Lalu ada e-book yang kedua, judulnya Agar Murojaah Terasa Nikmat. Ya seperti kejadian malam ini, kejadian siang ini. Ya, judulnya Agar Murojaah Terasa Nikmat. Begitu semua yang pengen dapat diskon juga, ya, cuma sampai besok aja. Harganya cuma 18.000 aja, ya. Agar Murojaah Terasa Nikmat. Silakan hubungi nomor Ana di 0857 593 9278. Ini ya, silakan teman-teman semua yang pengen e-booknya, silakan langsung WA nanti insya Allah setelah kajian ini kita akan balas-balasan insya Allah. Atau juga ya ada juga 9 ebook lainnya. Jadi alhamdulillah biidznillah dengan izin Allah Ana itu ada 9 judul ebook ya. Nah, kalau yang tadi 2 ebook tadi baru terbit ya, ini ada 9 ebook yang udah terbit dari lama. Ya. Judul pertama ada judul Kiat Sukses Menghafal Quran. Ini yang pertama. Jelas ya?
Yang pertama adalah kiat sukses menghafal Quran. Lalu yang kedua, ini kumpulan doa seputar menghafal Quran. Yang ketiga, ada judulnya ketika penghafal Quran jatuh cinta. Lalu yang keempat, judulnya 10 kesalahan fatal penghafal Quran. Lalu yang kelima, ada ebook berjudul Penghafal Quran Tapi Maksiat. Yang selanjutnya ada cara mudah menghafal Quran. Lalu juga ada pemuda hebat zaman milenial. Juga ada ebook Kenapa Harus Menghafal Quran. Dan juga ada ebook Mendidik Anak Zaman Milenial dari sudut pandang seorang anak. Nah, 9 ebook ini lagi diskon buat antum saja yang hadir pada kajian ini. Ya, antum semua nih, buat antum doang. Ya, semua ebook ini, 9 ini, cuman 65.000 aja. Yang harga aslinya bisa sampai 200.000 lebih untuk 9 ebook. Tapi untuk antum yang hadir pada kajian ini, ada diskon. Semua ebook ini, yang ada 9 ini, ada diskon. Jadi berapa? 65.000 aja. Ya, bagi teman-teman semua yang pengen ebooknya, bisa langsung hubungi nomor Anda ya. Di 0857 5963 978. Ya, nanti insya Allah akan Anda balas di setelah ini insya Allah. Jadi ingat ya, ada 2 ebook. Yang pertama, yang 2 ebook pertama, ebook agar murojaah ternikmat, dan juga ebook rahasia mengatur waktu menghafal dan murojaah. Ini masing-masing harganya cuma 8.000 aja. Atau ada tadi yang 9 ebook, harganya berapa? Cuma 65.000 aja. Silakan buat semua yang pengen ebooknya, langsung ke WA aja di 0857 593 978. Oke, lanjut. Yang keenam. Oke, terakhir ya. Tugas terakhir kita adalah apa? Yang keenam, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling apa ya? Mungkin orang yang melupakan itu. Yang paling terakhir adalah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa kata Allah? Apabila engkau telah membulatkan tekad, kalau engkau telah berusaha semaksimal mungkin, maka bertawakallah kepada Allah. Serahkan hasil kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang bertawakal. Allah pun menyampaikan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu benar orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka pastikan kita bertawakal kepada Allah. Dan apapun hasilnya, kita murojaah sampai lancar ataupun enggak, kita enggak masalah. Kita menghafal, kita bisa hafal atau enggak, kita enggak masalah. Kita pengen mungkin, ternyata kita enggak mungkin, enggak apa-apa. Karena tugas kita apa? Tugas kita berusaha, kita banyak doa, kita udah menjaga hati kita agar ikhlas. Kita perlu dah serahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, pasti itu yang terbaik bagi kita. Allah menyampaikan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu benci itu baik bagi kamu, dan boleh jadi pula apa yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Maka Allah sangat, wallahu ya'lam wa antum ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian, kita semua nggak tahu apa-apa. Ya, jadi tugas paling akhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, barakallahu fik. Oke, lanjut promosi lagi ya. Baik. Ini ada dua buku. Kalau tadi ebook, kalau ini buku ya. Ini buku yang lagi diskon 50%. Ini buku diskon 50% buat antum aja. Ya, cuma sampai besok doang. Ya, ada buku Murojaah Quran Sajadah dan ada buku Penghafal Quran Tanpa Maksiat. Ya, satu bukunya seharusnya berapa? 115, tapi ada yang jual 59.000 aja. Ya, atau pengen langsung 2 buku boleh juga. 2 buku ya, yang seharusnya 230, ini ada yang jual 115 aja. Jadi begitu semua yang pengen bukunya, langsung hubungi nomor Anda di 0857 593 978. Barakallahu fik, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke sesi tanya jawab.
Silakan, ada yang mau tanya? Fadhol. Saya kembalikan kepada MC dulu ya. Saudara Dewi, boleh. Ya, alhamdulillah syukur Ustaz atas ilmunya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah teman-teman. Bila ada pertanyaan silakan ya. Bisa ditulis di kolom chat atau angkat tangan dulu nanti saya persilahkan. Oke, ada Kak Rahmalia Tasya. Silakan Kak Rahmalia pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kan seperti ini. Saya pernah nyantri 6 tahun menghafal Quran, tapi kan semuanya belum lancar. Sedangkan saya sudah selesai tamat SMA. Terus saya di saya ada dikasih 2 pilihan. Kuliah jurusan tafsir Al-Quran atau ambil tahfiz lagi untuk mematangkan Al-Quran di pesantren. Ya, terus bagaimana? Jadi menurut Ustadz gimana pendapatnya, lebih baik pesantren untuk melanjutkan Al-Quran kembali atau kuliah? Oke, sebenarnya ini bukan hak Anda menjawab. Karena ini masa depan antum, ya. Antum yang punya hidup, ya, maka antum harus punya pilihan sendiri, ya. Atau kalau memang pengen lebih berkah, antum cari pendapat orang tua antum dan juga guru antum, ya. Ketika mendapatkan arahan yang jelas, ikuti mereka, ya. Kalau guru sudah bilang A, orang tua sudah bilang A, maka ikuti, silakan, gitu kan. Atau masih ragu juga, silakan istikharah. Ini yang diajar oleh agama Islam. Kalau kita bingung, kita gundah, kita benar-benar bingung banget gitu kan, maka boleh dengan istikharah. Kita minta kepada Allah untuk dipilihkan. Itu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Berlanjut. Syukron Ustadz. Afan. Boleh Mas Edi Suparlan. Silakan. Baik, Allah. Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Ustadz Afwan, sebelumnya Ane izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ana Edi Suparlan, berasal dari Banten, Ustadz. Eh, izin bertanya mengenai untuk memulihkan atau memungkinkan hafalan itu dengan waktu yang tepat itu seperti apa menurut Ustadz? Itu aja sih Ustadz. Apa tadi? Bagaimana cara memutihkan gitu ya? Iya Ustadz. Untuk memulihkan hafalan Oh, dengan memulihkan. waktunya gitu, waktunya kapan gitu yang Oh, pas. baik. Nah, kebetulan eh, saya juga gitu ya, karena memang dulu sempat ngafal dan ada sedikit downnya karena memang terbentur karena kesibukan kuliah juga gitu. Jadi waktunya belum bisa kebagi gitu Ustadz. Kira-kira menurut Ustadz gimana? Mohon bimbingan dan arahan yang Oke, syukran barakallahu fikum, Mas. Oke, tadi tentang bagaimana cara memulihkan hafalan yang mungkin sudah hilang dan kapan aja waktunya gitu ya. Baik. Yang pertama, antum sebisa mungkin harus ada guru yang membimbing. Ada guru yang bisa antum setorkan hafalannya. Jadi jangan sampai kita ini ada keinginan mungkin, ada keinginan mengembalikan hafalan, memulihkan hafalan, tapi kita ini nggak ada gurunya. Ini belum tepat. Ya. Jadi kalau misalnya antum merasa mampu dengan diri antum sendiri, antum nggak ada guru, antum nggak ada pembimbing, kalau menurut anda pribadi itu sangat salah. Ya.
Jadi sebaik-baiknya orang pun pasti ada gurunya. Sebagaimana Nabi Muhammad ada gurunya. Siapa gurunya? Malaikat Jibril alaihissalam. Para sahabat yang begitu pintar, yang begitu cerdas. Siapa gurunya? Gurunya langsung Nabi Muhammad SAW. Sampai guru-guru kita, mereka itu ada gurunya. Ya. Jadi ketika antum pengen memulihkan hafalan antum, yang paling pertama pastikan antum pun ada guru, ya, yang membimbing, yang bisa mengarahkan dan juga bisa antum bisa story hafalan gitu kan. Lalu yang kedua, antum pun harus buat jadwal sendiri. Kapan jadwalnya? Terserah antum. Antum yang punya hidup pasti antum tahu nih kapan aja yang kosong, kapan aja waktu yang bisa dimanfaatkan. Yang paling penting jangan pernah cari waktu kosong. Jangan, tapi buat waktu kosong. Beda ya. Jangan cari waktu kosong, tapi buat waktu kosong. Jadi kalau kita misalnya hanya mencari, nanti justru kita nggak bakal ketemu. Kenapa? Kita ngeluh. Sibuk kuliah lah, sibuk kerja lah, sibuk ngurus anak lah. Tapi kalau kita buat jadwalnya, kita komitmen. Misalnya, pada subuh kita harus ngaji. Kita ngaji. Pada maghrib kita ngaji, kita ngaji. Tapi kalau kita nggak punya jadwal, kita soal sibuk. Akhirnya apa? Akhirnya itu, kita malah nggak maksimal. Kita nggak istiqomah. Dan itu yang menyebabkan rusaknya hafalan kita. Jelas ya? Yang pertama guru, yang kedua jadwal, yang ketiga antum pun sebisa mungkin ada lingkungan yang mendukung. Maksudnya antum ada teman-teman ya, ada sahabat yang mungkin saling mengingatkan dan sebagainya. Karena Rasul menyampaikan almaru ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man khalil. Dan perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Jadi kalau kita pengen misalnya pengen istiqomah dalam baca Quran, maka pastikan kita punya teman sahabat yang istiqomah juga. Ya. Dan yang keempat, agar kita bisa benar-benar memulihkan hafalan, maka silakan murojaah sebanyak mungkin. Ya. Sebanyak apapun. Ya. Tapi tentunya bukan berarti kita terburu-buru enggak. Kita membaca dengan santai, kita perlahan-lahan, kita stokkan hafalan. Tapi sebisa mungkin kita dalam per hari itu bisa banyak murojaahnya. Gitu ya. Semoga terjawab. Dan untuk terkait waktu, itu tergantung antum. Antum misalnya kapan, antum mau sendiri. Ya. Tapi kalau Anda sarankan, maksimalkanlah waktu tahajud dan juga waktu pada subuh. Jadi tahajud dan juga pada subuh ini dua waktu yang sering manusia lalaikan. Ya. Jadi benarlah apa yang dikatakan Rasul ya. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Kata Rasul, ada dua kenikmatan yang sering kali manusia lalai di dalamnya, yaitu waktu sehat dan juga waktu luang. Ya. Jadi kita ini sering banget luang di waktu tahajud dan juga waktu subuh, yang dimana kita bisa bangun tidur, kita bisa bangun tahajud, kita bisa sholat subuh berjamaah, kita bisa baca Quran, tapi kita justru apa? Kita malah tidur, malah rebahan, kita belum bangun dan sebagainya. Allah alam sahab, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Lanjut, boleh dari Bismillah. Silakan, tafadhol. Baik Ustaz, terima kasih. Terima kasih bimbingan dan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Ustaz izin bertanya, Ya, boleh. kan menghafal Al-Quran itu sifatnya monoton ya Ustaz, dan kadang Ya. juga terus suka futur. Nah, menurut Antum bagaimana tips-tips mengatasi futur dan bosan itu Ustaz? Oke. Ketika kita futur, yang pertama, kita ini manusia biasa yang pasti pernah futur, bahkan sering. Bahkan Anda pun sama gitu kan. Anda pun manusia biasa yang pasti pernah futur, pasti pernah malas, ya. Karena ini pernah disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Rasul, amalan itu pasti ada masa semangatnya, pasti ada masa futurnya, masa malasnya. Ya. Dan apa sih ikhtiar kita? Ikhtiar kita, ya, kalau sendiri ya. Yang pertama, memperbaiki istighfar. Karena salah satu faktor kenapa kita malas, kita benar-benar futur gitu kan, itu karena ada maksiat yang kita lakukan, ya. Maka dengan istighfar itu insya Allah menjadi obat, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul menyampaikan ketika hatiku malas maka aku beristighfar 100 kali. Jadi ini telah dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita malas, ketika kita futur, maka paling minimal 100 kali. Paling minimal ya. Karena Rasul kita aja Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, yang pasti masuk surga,
dan juga pasti tidak pernah berbuat maksiat, tapi beliau senantiasa beristighfar 100 kali. Bayangkan, Nabi loh, Nabi kita. Sementara kita banyak dosa, berapa kali istighfarnya? Berapa banyak gitu kan? Maka seharusnya harus lebih banyak. Itu ya, itu yang pertama. Jadi memperbanyak istighfar. Yang kedua, tentu memperbanyak doa. Ya, kita ini manusia biasa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minta sama Allah. Kalau lagi malas, minta sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Ya, bahkan ada doa khusus untuk kita bisa meninggalkan maksiat, meninggalkan malas. Ya, nanti kalau antum misalnya penasaran nih, bisa cek di Google nih, doa untuk bisa meninggalkan rasa malas. Itu ya. Lalu yang ketiga, Anda sendiri meminta nasihat. Jadi kalau lagi malas, ya, kita minta nasihat, minta arahan kepada siapa? Siapa aja, guru-guru kita, orang tua kita, kiai kita, teman-teman kita, minta nasihat. Ya, karena ketika kita malas itu, hakikatnya kita ini butuh arahan, butuh motivasi, butuh masukan. Dan yang terakhir, kita paksakan. Ya, tidak ada cara lain kalau kita lagi malas, maka paksakan aja. Ya, nggak ada cara lain. Saya memaksakan diri. Maka jangan dimanjakan, karena kalau kita dimanjakan, nanti akhirnya apa? Malah makin malas, gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Tapi kalau lagi misalnya lagi bener-bener malas, maka iftar kita apa? Bisa dengan mendengarkan murotal. Gitu ya. Kalau lagi bener-bener malas banget ya, maka kalau kita benar-benar nggak bisa murojaah, lagi malas banget, maka ikhtiar terakhirnya dengar murotal aja. Itu ya, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Um, Oh ya, mungkin Anda juga ingin menyampaikan ya. Jadi Anda ini kan mendirikan sebuah lembaga yang namanya ini Khadim Quran. Mungkin tadi di awal udah di ini ya, udah dijelaskan, tapi ini pengen pengen menjelaskan ulang ya. Jadi Anda mendirikan sebuah lembaga yang namanya itu Khadim Quran, yang dimana lembaga ini sudah berdiri 2,5 tahun. Yang alhamdulillah di dalamnya itu ada program yang namanya program tahfidz online. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang pengen menghafal, pengen murojaah, tapi bingung misalnya bingung cari guru di mana, ya, pengen memperbaiki hafalan, memperbaiki bacaan, maka insya Allah kami hadir sebagai apa? Sebagai solusi buat antum. Jadi bagi antum yang pengen misalnya lancar hafalan, ya, antum pengen lagi menghafal, maka insya Allah dengan adanya Khadim Quran bisa menjadi solusi buat antum. Karena kan sekarang mungkin antum lagi sibuk, ya, antum bingung cari guru di mana, ya, maka insya Allah dengan adanya Khadim Quran ini bisa menjadi solusi buat antum semua. Ini ada izin share ya. Ya, ini kelas tahfidz ya yang kami dirikan, yang alhamdulillah ada kelas ziyadah, ada kelas murojaah. Kalau kelas ziyadah ini satu pekannya itu 3 kali dan tidak ada minimal suaranya. Jadi kalau antum yang baru menghafal pengen satu ayat pun boleh, pengen satu baris pun boleh, pengen misalnya satu baris pun boleh gitu kan. Berapapun boleh gitu kan. Ada juga kelas murojaah. Ini 2 kali sepekan dan tidak apa namanya, dan ada minimalnya. Minimal berapa? 5 halaman seseorang. Jadi buat antum yang pengen memutkinkan hafalannya, yang pengen melancarkan hafalannya, maka dengan adanya kelas ini bisa membantu antum. Dan ini pun ada beberapa keunggulan yang ini ya, yang insya Allah bisa membantu antum lah. Yang pertama, waktunya fleksibel. Jadi bagi antum yang sibuk, ya, yang bingung cari guru di mana, yang benar-benar sibuk ngajar, sibuk belajar, sibuk kuliah, sibuk apapun itu, ya, sibuk kerja misalnya, maka dengan adanya Khadim Quran ini bisa menjadi solusi buat antum, ya. Jadi nanti sistemnya antum buat kesepakatan bersama gurunya, antum bisanya kapan, ya, antum pengen kapan, sampaikan. Nanti akan di apa namanya, dibantu cari jalan keluarnya. Lalu insya Allah biaya pun terjangkau. 1 bulannya cuma 125 ribu aja. Dan kelas Ikhwan dan Akhwat pun dipisah. Jadi alhamdulillah sekarang itu santri kami ada 111 orang, ya. 100 orangnya Akhwat, 10 orangnya Ikhwan. Dan insya Allah yang Akhwat dengan Akhwat lagi, ya. Yang Akhwat dengan Ustadzah, yang Ikhwan dengan Ustadz. Ya, jadi antum nggak usah khawatir. Dan insya Allah untuk pengajar pun berpengalaman, ya. Beberapa mahasiswa, ada mahasiswa Madinah, ada mahasiswa Libya, ada mahasiswa Turki, ada mahasiswa Mesir juga. Jadi masya Allah
Untuk para pengajar pun, insya Allah pengajar-pengajar yang sangat bagus, yang berkompeten gitu kan. Dan juga insya Allah akan ada kajian-kajian rutin. Jadi setiap bulan itu selalu ada kajian 2 sampai 3 kali. Seperti ini contohnya. Ya, jadi ada kajian-kajian yang penting, yang bisa bermanfaat buat antum. Dan ini sangat diunggulkan lah di lembaga kami. Ya, dan juga nanti antum akan mendapatkan sertifikat, ya, dan juga mendapatkan komunitas, ya. Dan bagaimana cara daftarnya? Ya, cara daftarnya antum langsung aja ke kontak admin ya di 0898 2247 881 ya. Atau kalau simpelnya gini, kalau antum punya Instagram ya, antum cari nama anak di @asadullah ya. Di bionya itu ada link yang bisa antum klik. Ya, nanti akan diarahkan tuh. Akan diarahkan untuk bisa mendaftarkan diri antum buat menjadi santri Khadimul Quran. Gitu ya. Jadi misalnya gini ya. Atau langsung boleh juga langsung kita ke IG-nya Khadimul Quran ya. Antum cari di IG namanya khadimul.quran ya. Itu ada link yang bisa teman-teman klik ya. Nanti akan diarahkan untuk bisa daftar. Ini ya. Apakah terlihat ini? Ya. Ini IG kami ya, khadimul.quran ya. Di sini ada eh, link nih ya, heylink.me, kaki ini ya, bisa teman-teman klik ya. Nanti ketika teman-teman klik ya, nanti akan diarahkan untuk apa? Ini ada daftar kelas tahfidz, ataupun ada pengen daftar kelas ini private boleh juga, nanti akan diarahkan. Pilihannya ada kelas tahsin, ada kelas murojaah ziyadah ya, ataupun kelas keduanya, jadi campuran. Ya, silakan bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung aja ke sini ya. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Boleh lanjut pertanyaan berikutnya? Apakah ada via chat, Saudara Dewi? Ada Ustaz, ada izin bacakan ya. Oke, boleh silakan. Bismillah, mau bertanya Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz terkait seorang penghafal Al-Quran tapi sering maksiat atau pacaran? Gak pernah tahajud, bahkan murojaah pun jarang. Akan tetapi, hafalannya Masya Allah mungkin dan setiap ikut lomba hafalannya selalu Allah mudahkan. Di sisi lain ada teman yang Masya Allah rajin banget, rajin ibadah, dan murojaah Quran, akan tetapi hafalannya belum mungkin dan menghafal pun sangat sulit. Begitu Ustaz. Oke, baik. Tanggapan Ustaz. Ada, oke, tanya syukran. Jazakallah khair. Ada orang yang katanya sering maksiat, nggak pernah murojaah, tapi kenapa dia ini mungkin banget? Yang pertama, antum harus husnuzan. Antum harus berprasangka baik. Mungkin di balik maksiat yang antum lihat itu, yang mungkin dia pacaran, dan mungkin dia berzina, dan sebagainya. Tapi mungkin di balik itu ada istighfar yang senantiasa dia baca ribuan kali per harinya. Mungkin juga ada ratusan halaman yang ia baca per harinya. Mungkin juga ada permintaan taubat per harinya ribuan kali yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak tahu itu. Mungkin di balik maksiatnya dia ini ahli ibadah. Dia rajin tahajud. Mungkin antum nggak lihat. Ya, maka tugas pertama kita apa? Husnuzan. Jadi kita berdoa, semoga kita nggak seperti orang-orang itu. Ya, kita maksiat tapi kita lancar. Alhamdulillah. Karena ada salah satu azab ya, namanya istidraj. Ini azab yang tidak disadari oleh orang. Jadi dia mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, dia lancar hafalannya, dia lancar rezekinya, padahal dia ini masih apa ya? Masih sangat banyak dosanya. Ya. Maka ini bisa disebut dengan istidraj yang dimana dosa yang ditangguhkan. Jadi ditangguhkan. Nanti mungkin di dunia memang dia mendapatkan hal-hal yang dia inginkan, ya. Tapi nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang lebih berat. Nauzubillah semoga. Jadi gitu ya. Antum husnuzan, antum pun memperbaiki doa agar antum enggak seperti mereka. Dan yang ketiga yaitu hati-hati dengan istidraj. Seperti itu, barakallahu fik, semoga terjawab. Boleh lanjut ada lagi? Bisa ada satu lagi. Boleh, Bismillah mau silakan. nanya Ustaz, kalau kita punya hafalan tapi nggak mungkin, tapi juga udah berusaha untuk murojaah, itu gimana Ustaz? Kalau kita udah murojaah tapi kita nggak mungkin, itu bagaimana? Apa berdosa? Jawabannya enggak. Sebagaimana Nabi. Kita lihat contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu
Beliau berdakwah hampir 1000 tahun. Tapi pengikutnya cuma berapa? Gak nyampe 100. Cuma puluhan doang. Apakah beliau gagal? Enggak kan? Apakah beliau benar-benar gagal? Enggak. Karena yang dituntut oleh Allah adalah ikhtiar kita, usaha kita. Maka menurut jawaban seperti itu. Kita nggak dituntut untuk lancar. Tidak dituntut untuk mungkin. Tapi kita dituntut untuk ikhtiar. Jadi kita murojaah yang banyak. Kita banyak berdoa. Apapun hasilnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Mungkin terakhir ada terakhir. Sebelum kita tutup. Silakan. Ada Yang lagi? angkatan apa yang dicat, Ustaz? Boleh yang chat aja. Yang angkat tangan aja ya. Kak Aulia Rosyah Darajat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, ketinggalan Zoom-nya. Waalaikumsalam. Izin bertanya tapi, bagaimana Iya boleh. kalau kita sudah berusaha ya menjadi orang yang positif vibes, walaupun lingkungan kita buruk atau toksik semuanya misalnya, tapi kita tuh berusaha untuk bisa mempositifkan pikiran dan hati kita. Tapi kalau masih ada orang yang mengganggu kita untuk mengotori diri kita atau menjadi diri kita, intinya kayak seperti menjadikan diri kita agar bisa jadi buruk lah. Tapi kita tuh berusaha untuk bisa jadi orang yang selalu baik. Nah itu gimana agar kita tetap bisa bertahan dan konsisten dengan kebaikan itu dan tidak mudah terbawa oleh orang yang mengajak kita atau walaupun itu secara disengaja pun tidak disengaja. Sudah. Oke, syukran. Caranya antum berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Jadi kita minta keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Dihafalkan ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Atau doa yang lain ada di dalam Quran surat Al-Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di surat Al-Imran ayat saya lupa, tapi di halaman pertama ya, di paling bawah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ya. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk senantiasa istiqamah bersama Quran. Nanti begitu semua yang mungkin ada pertanyaan lagi, boleh DM aja ya di @asadullah atau juga boleh hubungi nomor Ana di 0857 593 978. Gitu ya. Kak tanya lagi, Jadi Kak tanya lagi satu lagi. Bagaimana saya tuh kan dulu bisa menghafal minimal satu hari itu satu lembar ya, tapi sekarang nggak bisa hafalkan satu lembar lagi. Nah, menghafalkan satu ayat saja berhari-hari bahkan berbulan-bulan itu lama banget gak bisa masuk-masuk. Nah itu gimana biar bisa untuk mengembalikan cara menghafal seperti dulu. Satu lembar lagi dalam waktu satu hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam itu bisa satu lembar gitu loh. Intinya buat targetnya bisa tercapai satu lembar satu hari. Nah itu. Nah sekarang itu kayak sulit sekali menghafalkan satu ayat itu. Bahkan berbulan-bulan lewat 1 tahun satu ayat gak bisa-bisa. oke, bagaimana caranya agar dimudahkan? Oke, baik. Antum harus punya duit. Duit ini singkatan dari doa, usaha, ikhlas, tawakal. Yang pertama doa, antum minta sama Allah agar dimudahkan. Yang kedua, usaha. Antum harus berusaha semaksimal mungkin. Buktikan kepada Allah, buktikan kepada antum sendiri, antum bisa menghafal Quran. Ikhlas, antum benar-benar menjaga hati antum agar ikhlas. Dan terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun hasilnya kita nggak sedih, apapun hasilnya kita nggak galau. Jadi kita nggak lancar-lancar nggak apa-apa. Jadi kalau antum hadir dari awal, udah menjelaskan bahwa suksesnya menghafal itu bukan dia yang paling cepat menghafal, bukan dia yang paling lancar hafalan, bukan dia yang paling banyak hafalannya, tapi yang dia istiqomah bersama Quran dan mampu mengamalkan ayat Al-Quran.
Jadi kita nggak apa-apa, kita nggak usah sedih kalau kita nggak hafal-hafal. Yang penting apa? Kita ikhtiar, kita berusaha, ya kita berdoa. Dan paling penting tawakal. Kita menyerahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berazam, sudah berusaha, maka udah tawakal aja kata Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Tapi cukup ya, karena ada kesempatan lain. Nanti bagi teman semua yang pengen tanya-tanya, boleh via WA nih di 0857 5963 978. Insyaallah nanti Anda save juga nomornya. Jadi bagi teman semua yang pengen saling save, boleh hubungi nomor Anda ya. Yang saling save atau pengen beli bukunya, boleh aja nih langsung di 0857 5963 9278. Syukran. Afan, barakallahu fikum. Anda izin pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas ilmu Salam dan warahmatullahi wabarakatuh. jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih juga atas waktunya dan pertanyaannya. Insya Allah untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan langsung di aplik ke Ustaz Hasadia. Baik, kita tutup dulu webinar ini dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Baik, saya MC di Anggreni, mohon maaf apabila ada salah, dan terima kasih buat semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.